Paris Gold Summit ke-6. Ayo sama-sama Gen Z, selamatkan harta dengan Dinar Khairul Rezekim, karena niat kita adalah untuk menyelamatkan harta umat ya. Dan alhamdulillah ini semuanya adalah para pemenang, artinya semua bisa menjadi pemenang. Teman-teman Gen Z ya, anak-anakku semuanya, rezeki yang berkah berlimpah, maka pilih yang sesuai sunnah. Investasi yang lain itu banyak resikonya. Dinar ini stabil, lebih aman. Emas itu akan naik setiap tahunnya, artinya kita sudah punya jaminan semangat untuk menyimpan investasi. Kita bisa beli apapun, lebih mudah. Saya aja bisa, masa kalian nggak bisa? SGS 6. SG6. Keren banget. Keren. Keren banget. Lebih dari kita menyimpan dinar. Kalau mulai bisnis tuh mulai hitung-hitungannya. Kenaikannya Kenaikan dinar tuh 30%. kalau ada bisnis yang menguntungkan tanpa nggak kita ngapa-ngapain, lebih dari 30% nggak apa-apa dilakukan, tapi dikit-dikit dulu. Kalau ternyata untungnya masih 20%, kadang 15%, ya jangan banyak-banyak. Oke. Oh ini, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua peserta hadirin semuanya nih Bang, yang kita banggakan, yang kita luar biasakan, ini semua peserta Success Gold Summit ke-6. Dinar KR sumber cahaya, jadi aset yang berharga. Selamat datang di Jakarta. Bapak Ibu semua luar biasa. Akan ada satu masa di mana tidak bermanfaat di hari itu kecuali dinar dan dirham. Kita berhimpun karena hadis Nabi. Hadiah spesial door prize pada malam hari ini, umroh gratis. Di luar skenario semua, Masya Allah Pak Nas ngasih surprise yang luar biasa buat kita semua. Selamat kepada keempat pemenang door prize umroh pada malam hari ini. Selamat semua. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. bagi saya maaf itu samudera yang luasnya tak terbatas, tapi kita adalah pelaut yang berada di atas samudera. Maaf apa yang maaf, karena pertama adalah sebuah keikhlasan dari dalam diri kita. Karena ketika kita ikhlas, itu pasti rasa maaf itu akan timbul dengan sendirinya. Maaf anaknya kita. Waktu terus berjalan. Mantap.
Together, level up faster. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Working Night Success God Summit 6. Dan akhirnya Allah menunjukkan kuasanya, pertolongannya, bahwa Anda pun berhak untuk datang di dalam Success God Summit 6 Jakarta, Bapak Ibu. Menebarkan doa, keberanian dan kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Inilah misi peradaban. Inilah jalan menuju ridho Allah. Semua yang hadir di sini, para wakil resmi, para SBMR, tepuk tangan untuk Anda semua, Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Dan inilah kekuatan emas itu sendiri. Bukan hanya kita sekarang ini mensyiarkan, menyimpan, memuliakan dinar khairul razikin sebagai emas 24 karat 94 karat. Tapi kita hari ini juga merayakan bagaimana karakter emas itu berhasil, Bapak Ibu. Tempa emas itu menjadi logam mulia yang luar biasa. Anda siap berjuang bersama dengan kami? Anda sudah merasakan keberkahan dinar khairul razikin, betul? Anda sudah merasakan berkahnya ilmu magnet rezeki, betul? Maka ilmu ini tidak cukup sampai di sini. Kita punya moto, apa itu magnet rezeki? Satu, sama, terhubung. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Bu Dewi Hesniyeti, Masya Allah, Pekanbaru. Dan Bu Dewi ini sering sekali ya Bapak Ibu menjadi pemenang di Dinar Khairul Razikin ini, SGS. Tentu di balik itu adalah keluarga yang mendukungnya dan circle di dalamnya. Nah, Bu Dewi ini dengan Bapak ya, Bapak datang Bu ya, hadir ya Mas Bapak Jatmiko. Ini adalah orang yang hobinya memang invest ya. Nah, kita ingin Bu Dewi cerita bagaimana ceritanya Bu Dewi Hesti dengan Bapak memutuskan dari investasi di kebun sawit Bapak Ibu. Sampai sekarang akhirnya bersama dengan teman-teman yang punya kebun sawit mengkonvert kebun-kebun sawitnya jadi kebun emas Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ceritakan Bu, gimana nih dan bagaimana hitung-hitungannya yang kita pengen tahu nih setelah dapat ilmu panen emas dari kita semua, dari Pak Rozi dan teman-teman. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, selama ini memang kami kan banyak investasi di kebun sawit atau dan juga properti ruko dan juga beberapa tanah. Pada saat kami membutuhkannya, kami punya satu usaha waktu itu, usaha apotik, menambah modal, ternyata nggak mudah menjualnya. Nah, sementara kami usaha apotek tersebut harus punya modal standby di mana setiap 30 hari harus bayar ke kreditur. Ya benar. Nah, karena punya barang sistemnya 1 bulan baru dibayar. Nah, pada saat 1 bulan ini hasil dari apotek ini banyak dipindahin ke kebun sawit itu, beli pupuknya, bayar gaji karyawannya, dan kemudian kadang upah panennya. Nah, tapi setelah panen hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Karena pada saat kita panen ternyata sudah ada yang panen duluan. Kok bisa? Ini gaib ini ya. Gaib. Jadi jadwalnya kita panen hari hari Rabu. Selasa udah ada yang panen duluan Ustaz. Wow. Jadi orang yang nggak dikenal maksudnya. Oke. Nah sehingga pada waktu kami ngumpulin kan biasanya 2 kali seminggu, 2 kali dalam sebulan. Ya. Setiap sebulan ini kok hasilnya seperti ini. Jadi 4 hektar itu dengan usia 5 tahun waktu itu baru hasilnya sekitar 1 juta 1 bulan. 4 hektar. 1 hektar. Sorry, 1 hektar dalam usia 4 tahun hanya menghasilkan per bulannya 1 juta. Bersih Bu? Bersih, belum bersih. Belum bersih juga. Gaji karyawan. Ibu mau gotong royong atau invest itu maksudnya? Nah itu dia Ustadz, saya kan ini kan suami sebenarnya punya kebun ini, dia lebih suka ke kebun. Saya karena orang dagang, saya kan hitung, ini nggak masuk sebenarnya. Saya bilang pertama saya punya bisnis apotek itu tertanam di situ. Sementara kita per hari kan ada cash flow yang harusnya berputar 10 sampai 15%. Tapi karena keuntungan dari hasil kalau ini keambil untuk operasional kebun sawit, akhirnya kan saya bilang ini nggak masuk. Nah akhirnya kan jadi ujung-ujungnya kan nggak bagus ya berantem atau apa. Saya bilang setelah saya hitung-hitung ya udah ini sepertinya kita nggak cocok jadi petani sawit. Karena pertama kita punya prasangka sama yang jaga kebun. Saya nggak tahu apa mereka kerjasama sama ini, tapi kan jadinya penuh dengan perisai ya Ustadz. Nah yang kedua harus menyediakan uang untuk beli pupuk. Nah pupuk itu ngikutin harga dolar. Ikut dolar? Ya US dollar naik harga pupuk juga naik biasanya. Oh makin tergerus operasional Bu, kosnya. Nah akhirnya saya hitung-hitung dengan dinar. Saya waktu itu mulai memang 1/4 dinar juga Ustadz. Saya belum berani untuk beli banyak. Tapi alhamdulillah karena saya sering jual ke konsumen, jadi bisa-bisa ngumpulin sampai sekitar 15 dinar gitu. Nah saat saya terpikir ini kok lebih cepat dinarnya daripada sawitnya. Akhirnya saya jual itu sawit. Oh dijual akhirnya. Dijual sekitar 4 hektar itu 1 miliar 200 5 hektar 1 miliar 245 juta. Keputusan yang cukup berani Bu ya. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah ada aktivitas kebun dulu. Jadi di rumah juga nggak apa-apa. Ya udah akhirnya kita jual, kita beli langsung dinar waktu itu sekitar dapatnya sekitar berapa ya? Jadi 1 miliar 245 juta itu dapat sekitar 254 dinar. 254 dinar, dahsyat. Exciting, menarik sekali. Ibu 1 miliar itu benar-benar di-convert ke dinar semua? Iya. Wow. Saya masih punya datanya. Wow. Seyakin itu Bu Dewi? 100% di-convert jadi dinar semua? Jadi saya totalnya itu sekitar 1M 245 dinar. Hasil itu saya buktiin Ustadz. Gimana? Pembuktiannya ini menarik nih. Kita berhitung sedikit ya Ibu ya. Iya 254 dinar. Mungkin kalau sekarang udah banyak ya. Pada bulan Agustus 2025, saya belikan Januari 2024. 11 Januari. 11 Januari 2024. Ya, saya belinya. Convert ke dinar tuh. Ya. Kemudian saya panen pertama. Itu Agustus 2024, 1 Agustus. Cepat sekali. 7 bulan. Belum sampai 1 tahun udah panen pertama. Belum. Itu hasilnya saya pakai untuk renovasi rumah. Cakep. Itu sebenarnya untungnya 300. 310 juta. 310 juta. Kemudian saya ambil itu hanya 153 juta atau sekitar 25 dinar. Hanya untuk renov saja. Renovasi rumah.
Masya Allah. 25 dinar, jadi saya waktu itu buybacknya 153 juta. Sementara nilai ibu? Sisa saldo dinar saya 229 dinar. Oke, dan itu masih di atas nilai? Kalau saya rupiahkan waktu itu, itu kan 153 ya? Jadi 1M 402 juta. Masya Allah. Jadi masih sisa saldo ya. Iya. Karena saya kan tadi mulainya 1.245. Tapi pada saat saya ambil 25 dinar itu masih ada saldonya dirupiahin 1,4 M. Kemudian tanggal 11 Januari kan keluarin zakatnya. Alhamdulillah. Itu dapat hampir 6 dinar ya. Masya Allah. Zakatnya 6 dinar Bapak Ibu setelah 1 tahun terkumpul. Ya. Belum 1 tahun. Apa 1 tahun 11 ya? Januari. Nah kemudian panen kedua itu tanggal 28 Januari 2025. Baru panen hari kedua. 2025. Ganti mobil. Ganti mobil. Ini nggak ada apa gambar mobilnya gitu di sini. Panitia tolonglah. Itu saya jual 45 dinar. 45 dinar dijual. Ya. Pertanyaannya saldo ibu masih saldo berapa? Saya tinggal 184 dinar. Total dirupiahkan? Kalau dirupiahin masih untung 1.266 juta. Masih untung juga. Itu tanggal 28 Januari. Jadi kalau dihitung dengan sawit tadi itu makin jauh sekali. Jauh banget Ustaz. Jauh banget. Jadi saya berpikir kalau ada orang hari ini masih berpikir sawit itu untung, bagi saya enggak. Gagah nih. Karena, jadi yang masih merasa gagah-gagahan gitu ya punya sawit ternyata gaya doang gue. Hanya status. Status. Aduh, mohon maaf, nggak usah ambil hati yang belakang, hanya status ya kalau punya sawit. Tapi ambil uang tukar dinar. Coba ulangin, ambil uang tukar dinar. Yang belakang belum kelihatan, nggak usah ambil hati apa? Ambil uang tukar. Bu Dewi Hesni yang telah membuktikannya. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Bu Dewi, kemudian karena sudah testimoni sendiri, karena Bu Dewi wakil resmi, Bu Dewi ikut mensiarkan ke teman-teman para investor kebun sawit juga? Ya, saya beberapa teman-teman yang punya kebun sawit, ada beberapa SPMR saya, mungkin sampai hari ini sudah jual 10 hektar. 10 hektar? Orangnya hadir di sini. Ibu arahkan mereka dari jalan yang sesat menuju jalan yang lurus gitu ya. Membawa 4 tiket. Masya Allah. Oke. Mereka sadar gak Bu? Atau udah dihipnosis sama Bu Dewi gitu? Dan memang itu pertama gak mudah meyakinkan. Oke. Sampai istrinya nangis Ustaz. Nangis? Padahal istrinya SPMR sendiri. Iya, mungkin itu aset keluarga satu-satunya. Ya benar, gitu jadi kan? itu tadi katanya ini bulanannya untuk bayar SPP anak-anaknya gitu. Ya saya bilang saya yakinin, saya sudah ngalamin, buktiin. Nah akhirnya suaminya kan sudah paham bagaimana ini perhitungannya. Ya silakan aja hubungin Bu Dewi lagi, ya udah saya kasih lagi. Saya bilang memang sawit itu secara fisik terima uang per bulan. Oke. Nah tapi kalau dipindahin ke dinar, memang kita nggak terima per bulan. Kita ada masa tunggu ya paling cepat 7 bulan saya bilang itu. Tunggu 7 bulan. Dan ternyata terbukti. Terbukti? Apa buktinya Bu untuk mereka? Selisihnya dia tahun 7 bulan, dia bulan Februari. Nah dia jual keuntungannya dia beli bulan September, beli dinarnya. Februari 2025 dia ambil keuntungannya, dia beli Pajero. Beli Pajero. Bu, itu nangis Bombay akhirnya ya. Nangisnya syukur karena selama punya sawit gak pernah kepikiran bisa beli Pajero. Hanya untuk SPP bulanan anaknya. Belum sampai 7 bulan. Allah nilainya masih ada tuh mata uang rupiah. Ada orangnya di sini Ustaz. Mana orangnya coba angkat tangan. Pak Damri. Oh luar biasa Pak, Masya Allah. Oh iya itu yang lagi kita seminar tiba-tiba maju. Pak Roji, Rutabus, alhamdulillah belum setahun saya udah beli Pajero. Itu orangnya. Allah. Wah kita sih bilang waktu itu. Wah, tahan dulu Pak. Dari Avanza dulu mulainya gitu. Ustaz. Kenapa? Tadi mobilnya cuma Avanza. Oh, maunya Avanza dikasih Pajero. Itu berkahnya Dinar Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan sekali lagi.
Makin panas yang belakang. Jual asetnya ya. Ganti ke dinar. Masih ada panci-panci di rumah yang punya lebih dari 3, jual. Tas Hermes, tas Herpes jual semua. Bener gak Bu? Ini jualnya kebun sawit. Lah kita masa masih asik jual, masih punya alat-alat apa di rumah tangga itu yang masih, ya sayang sekali ya. Bu Dewi, kalau di panen emas ini Bapak Ibu, Bu Dewi dan teman-teman ini kan sudah mulai jual aset masuk ke 100 dinar dan 100 dinar. Baru berpikir saya mau invest di mana lagi ya, saya mau base apa ya, dari selisihnya itu ya. Tapi gak apa-apa, untuk save reward ganti mobil oke lah gitu kan. Kan PD nanti nawarin ke Sultan selanjutnya, makanya Pajero Tindin gitu ya Bu ya. Karena kita kan penjual emas ya Ustadz. Oh penjual emas. Ya intinya kalau datang pakai status ya. Pakai kendaraan kan perlu juga dipertanyakan. Ini percaya, nih aset saya mau diambil sama dia nih gitu kan. Oh iya bener juga sih. Oke bolehlah tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Dewi Hesni. Oke terakhir saya ingin ultimate space nih. Dari Bu Heni sampai ke Bu Dewi Anjani ya. Kata-kata Mas Golden Words di special talk show inspiratif Sukses God Summit ke-6 hari ini. Singkat, padat, mengena. Silakan Bu Dewi Hesni. Kalau saya Ustadz, kosongkan saldo rekeningnya. Cakep! Pindahkan ke dinar. Dan jual semua aset-aset yang tidak bisa dicairkan dalam waktu 24 jam. Itu aja. Assalamualaikum. Allah. Iya, bagi video apa tuh? Cio. Yang apa?
Ini bis SSM. Nah, ini. Sleeper. Nang jero kamar jah. Jah. Ana TV-ne jah, siji-siji jah. Anda loh, nggak begini tanda-tanda. Beliaunya nang jero kamar. Disepil Pak, sepil Pak. Ada apanya aja Pak? Ini ada jajan. Full jajan. Terus dapat nih bantal, selimut, sandal ya. Kayak di hotel. Lalu pesawat. TV nih. Temukan berapa? Tempat sandal. Oh. Bis sleeper biar bisa tidur nyenyak ini. Nah, capek-capek. Nah, ini cukup di sini. Lalu ini lah isin. Naik nih. Masak ayam dulu. Saya bingung Pak. Bendera dinar lalu jadi. Dulu orang yang 3
Dulu kalau orang yang masih miskin, uangnya itu baru 2.000. Lalu 2.000 dan akhirnya dia memiliki 5.000. 2.000 menjadi 5.000. Wow. 5.000 udah dapat apa-apa di zaman dahulu. Betul. Dan akhirnya uangnya dibeliin apa-apa jadi 1.000. Dia bekerja lagi jadi 2.000. Bekerja lagi 5.000 lagi dan 6.000. Kurung. 6.000. 8.000. Nah, sekarang kita ceritain Nabi Nuh membuat kapal. Lu. Dulu Nabi Nuh adalah turun yang ke-10 dari Nabi Adam. Beliau diutus oleh Allah untuk memberi peringatan yang jelas kepada kaumnya dan menyeru kaumnya untuk menyembah kepada Allah, bertakwa kepadanya, karena pada masa itu banyak orang yang menyembah Kak Anu, Kak main untuk anak dulu. Pijit. Oke. Anu, obat jenenge? Ces. Yang tas. Tas ya. Oh, tas. Tas itu.
Ini breakfast hari ini. Lagi beli gini. Si kokinya kayak kesoalnya keluar dulu. Anu, nasi goreng Aceh.